السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam dan nikmat mempelajarinya serta mengamalkannya, karena asal daripada keistiqomahan berawal dari diam untuk menyimak, kemudian mempelajari ilmunya, kemudian mengamalkannya, menjaganya, serta menyebarkannya kepada orang lain. Inilah jalan keistiqomahan, bagaimana disebutkan oleh Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Tsauri mengatakan, jalan ibadah yang istiqamah bermula dari diam. Maksud diam di sini diam untuk menyimak, memperhatikan. Kemudian setelah itu talabul ilmi, belajar ilmu dan mengamalkannya, kemudian menjaga dan menghafalnya, baru setelah itu disampaikan kepada orang lain. Inilah jalan ibadah yang istiqamah. Sebelumnya saya pernah menyampaikan beberapa kalimat pada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, astagfirullah, mengenai keutamaan diam. Rujuk dari diam yang salah itu lebih baik daripada rujuk dari ucapan yang salah. Maksud begini, bila kita melihat seorang yang baik, contoh saja, orang tersebut baik, manhaj yang lurus, dia di atas akidah yang benar, lalu kita melihat pada dirinya keganjalan, seperti misalnya tiba-tiba ada seorang ustadz, dia goncengan dengan anak SMA wanita. Anak SMA wanita, berjilbab lagi. Jilbabnya jilbab SMA. Pada saat itu, tiba-tiba ada ibu-ibu bicara, ternyata ustadz selingkuh. Begitu diusut demi usut, yang digoncengnya bukan selingkuhannya, ternyata saudari kandungnya. Sekiranya dia diam tadi, dan diamnya juga salah seharusnya. Misalnya betul-betul dia gonceng orang lain tuh ustaz, dia diam, tidak mau mengatakan dia selingkuh atau tidak, dan salah, itu masih lebih baik. Apalagi benar diamnya, apalagi apa? Benar diamnya, dia diam dengan husnudzon, kayaknya adik kandungnya deh. Sekiranya bukan adik kandungnya gitu yang digoncengnya, orang lain, mungkin orang lagi butuh bantuan, atau orang ini mau segera cepat-cepat berangkat ke rumah sakit untuk donor darah buat ibu atau bapaknya, salah persangkaan baiknya itu, maka itu lebih baik daripada dia langsung membicarakan ustadznya selingkuh. Nah, rujuk dari ucapan yang salah ini lebih sulit.
Bagaimana sulitnya? Sulitnya contoh, dia akan terus cari alasan supaya membenarkan ucapannya tadi. Ya, terus cari alasan. Apa aja dia cari alasan. Karena orang rujuk dari kesalahan yang telah dia ucapkan lebih sulit daripada rujuk dari diam yang dia salah terhadap diam tersebut. Dia tidak gesa-gesa melakukan sebuah kritikan atau ucapan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati-hati. Sama seperti sekarang yang lagi viral. Apa lagi viral? Al-Quran surat Asy-Syu'ara adalah musik. Surat pemusik. Sekiranya dia diam tidak bicara itu, artinya dia diam pun benar gitu, maka masih lebih baik. Apalagi diamnya salah begitu. Apalagi diamnya sudah benar. Dia diam, tidak ngomong seperti itu. Sudah cukup. Sekarang karena dia sudah kudu dikenal kealiman, kecerdasan, doktor lagi, maka itu menjadi beban psikolog, psikis. Untuk merujuk dari ucapannya sulit. Mau dibolak-balik kemanapun, tidak akan sama antara penyair dengan pemusik. Tidak akan sama. Abadan. Kemudian ada pembela-pembelanya yang mengatakan, ente ngaji aja, bicara bersair aja udah mengandung musik. Karena suara itu naik turun kan. Kalau begitu, ketika kita baca Quran waktu sholat, musik juga dong. Nah begitu. Yang dibicarakan bukan naik turun suara, yang dibicarakan alat. Alat yang entah itu diginikan, atau ditiup, atau dipukul-pukul. Itu namanya ma'azif. Kalau dia seorang pemukul alat-alat tadi, pemetik gitar, itu namanya apa? Pemusik. Kalau orang yang berbicara dengan suara naik turun dan akhirnya sama semua, itu namanya apa? Pensyair. Namanya apa? Pensyair. Misalnya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Tadi muttafiqani, kemudian terakhir Rabbani. Nun. Makanya Ibnu Qayyim punya qasidah nuniyah. Jadi bersair itu beda dengan apa? Bermusik. Jauh berbeda. Kemudian memaksakan untuk menghalalkan musik. Kalau ucapan itu baik yang dilantunkan bersama musik, maka itu jadi baik. Saya mau nanya sama antum. Apa ucapan paling baik di dunia ini? Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, tadi dikatakan musik jadi halal karena dibarengi dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, wa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan apa? Kitabullah. Ada yang berani baca di masjid sambil ketik gitar. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jeng 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 gitu. Dilempar untuk pakai sandal. Lalu antum katakan, yang penting dibarengi dengan ucapan yang baik. Dan Quran itu lebih baik lagi bila dibaca kapan? Waktu sholat. Berani antum waktu sholat sambil nyalain HP. Nada ini sesuai dengan nada yang antum bawakan. Jadi standar yang penting baik itu apa? Ini standar yang mursalah namanya. Dibiarkan orang menerawang, terserah orang siapa yang menentukan ucapan yang baik. Maka semua itu adalah memaksakan diri. Jadi ucapan itu ditahan dulu, jangan dulu dipakai. Apalagi itu berkaitan dengan ajaran agama. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Anda mengharamkan musik dengan mengikuti hawa nafsu. Saya mau nanya, hawa nafsu menyukai musik atau tidak? Nyuka, ya kan? Berarti mengharamkannya bukan mengikuti hawa nafsu, tapi justru melawan hawa nafsu. Siapa di antara antum yang tidak suka musik? Semua orang suka musik.
Apalagi kalau musiknya itu sudah bermelodi yang begitu indah kita. Dimarahi istri pun tidak akan peduli kita. Saking apa? Disukai oleh nafsu. Tapi ya mengikuti hadis, bukan mengikuti nafsu. Maka sulit rujuk dari ucapannya itu. Musik itu adalah surat Asy-Syu'ara adalah musik. Kalau ada yang mengatakan kan itu hanya terjemahan kontemporer Pak Ustaz. Masa kini gitu. Masa kini syu'ara itu bisa aja diterjemahkan musisi. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah penyair, ya kan? Sekarang saya mau katakan, apa bahasa Arabnya rokok saat ini? Dukhon namanya. Dan ada surat dukhon. Berarti nanti antum mau terjemahkan surat dukhon dengan surat rokok gitu? Lalu alasannya, kenapa apa antum alasannya begitu? Terjemahan masa kini Pak Ustaz. Berani antum terjemahkan rokok itu surat ad-dukhon. Jadi apapun alasan yang antum sampaikan, tetap saja antum sulit untuk rujuk dari kebenaran itu. Cari alasan apapun akan terbantahkan dengan bantahan yang remeh. Tidak perlu terlalu panjang lebar bantahan. Dari segi bahasa udah salah. Dari segi nama lain, syu'ara itu nama lain daripada pemusik, kan gitu katanya. Dalam Al-Quran, para ulama kita ketika memberi nama terhadap Al-Quran, mereka tidak lupa untuk menjelaskan pada saat itu. Al-Fatihah, banyak nama tidak? Apa saja nama Al-Quran? Al-Fatihah, Fatihah, Umul Quran, Sab'ul Mathani, dan seterusnya. Contoh lagi surat yang punya dua nama, Al-Mu'min dan Ghafir. Ghafir dan Mu'min. Ya. Contoh lagi surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun. Para ulama menamakannya juga dengan surat Al-Ikhlas. Ikhlas yang nampak. Arti dalam bentuk perbuatan. Itu nama lain daripada Al-Kafirun. Kalau nama syu'ara itu ada nama lain yang bernama nama pemusik tadi, maka ulama kita tidak mungkin tidak menjelaskannya saat itu. Sebagaimana mereka tidak lupa menjelaskan surat Al-Kafirun juga sebagai surat Al-Ikhlas. Karena ada nama lain. Atau surat Ghafir dengan nama apa? Al-Mu'min. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada alasan. Maka rujuknya itu sulit. Karena sudah dikeluarkan. Belum lagi terdapat beban psikis. Aku doktor. Aku seorang yang cerdas, dikenal cerdas. Ulama pembaharu kontemporer misalnya. Ya. Semua itu akan menyulitkan seorang untuk rujuk. Maka tadi saya katakan, rujuk dari diam yang salah masih lebih baik daripada rujuk dari ucapan yang salah. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk pembahasan kita dari surat Al-Hasyr. Surat nomor 8 sampai ayat nomor 8 sampai 10. Anda bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Artinya juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka dan juga harta benda mereka, karena mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yaitu orang Ansor sebelum kedatangan mereka yang Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang terpelihara atau dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Naam, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang berhak mendapatkan harta fai, harta rampasan perang, yang harta tersebut tidak terjadi peperangan. Musuh lari tanpa terjadi kontak senjata. Namanya fai. Kalau terjadi kontak senjata, namanya apa? Apa namanya? Ghanimah. Ghanimah. Maghanimah katsira. Ya. Orang-orang Muhajirin yang fakir itu alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka yang pernah diusir dari negeri mereka dan harta mereka. Negerinya dari mana? Mekah. Ya, Mekah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan negeri mereka demi mendapatkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Tahu antum berapa harta yang ditinggalkan Muhajirin dan waktu mereka hijrah? 50.000 dinar lebih daripada 50.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Berarti 100 dinar sama dengan 420 gram. 1000 dinar sama dengan 4 kilo 200. Ya kan? 4 kilo 200. 10.000. 42 kilo kali 5.
Itu 42 kilo. Kalau saya punya harta sebanyak itu, antum yang semua ini saya pondokkan ke pondok pesantren. Anak yang tanggung kehidupan anak-anak antum. Ada antum di pondok pesantren semuanya, hafal Quran sudah di akhir masa itu. Itu 50.000 dinar. Belum semuanya. Kan waktu perang Badar, Abu Sufyan membawa sebanyak itu dan ingin diambil semua oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan klaim bahwa harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ini adalah harta kaum muhajirin waktu di mana? Di Mekah. Jumlahnya berapa? Tidak kurang dari 50.000 dinar. Kan gitu, antum coba baca kembali perang Badar. Tentang harta yang dibawa oleh Abu Sufyan sebelum peperangan itu. Ya, itu kan mau diambil semua untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW waktu itu tidak mengambil hak orang lain, tapi mengambil hak muhajirin yang diambil di mana? Waktu di Mekah. Antum siap tinggalkan harta sebanyak itu demi mencari ridha Allah dan karunia-Nya? Enggak, sekarang ibu-ibu di rumah baru tinggalkan kangkung dan kolnya untuk ngaji sebentar udah pikir lama dia. Dan antum baru buka toko dan tutup toko untuk ngaji. Bukan meninggalkan 50.000 dinar atau 1 kilo emas di rumah. Ini baru tinggalkan apa? Secuil dari hartanya para sahabat yang pernah ditinggalkan di mana? Di Mekah. Lihat bagaimana keindahan iman itu. Maka pantas mereka telah menguasai sejarah hidup anak manusia sejak zaman Nabi Adam sampai runtuhnya bumi telah dikuasai oleh para sahabat Nabi. Artinya sejarah hidup mereka lebih cemerlang daripada umat-umat terbaik sebelumnya. Lebih dicatat dengan catatan di dalam hati manusia ketimbang catatan hidup orang baik sebelum para sahabat. Tinggalin harta sebanyak itu. Untuk apa tadi? Untuk siap jadi fuqara di Madinah karena mereka tahu karunia Allah dan keridhaannya jauh lebih utama daripada yang mereka tinggal. Nah, seperti hari ini ada ibu-ibu suaminya kerja di bank, suaminya ngaji nih suaminya, dia tinggalkan pekerjaan riba itu, istrinya larikan diri ke rumah orang tuanya. Mana pengorbanan demi mencari ridho Allah Azza wa Jalla? Ya. Kita harus berani berhijrah. Lihat para sahabat. Maksudnya mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan juga menyelisihi kaum mereka karena mencari keridhaan Allah. Ya. Kemudian wayansuruna Allah wa rasulah. Selain itu mereka berusaha menolong Allah dan Rasulnya. Lalu Allah katakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Perhatikan ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang benar. Benar, jujur ketika mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka imani. Makanya orang ketika masuk kubur, ketika ditanya kenapa mereka bisa jawab 3 pertanyaan itu, orang yang beriman, jawaban mereka adalah amantu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku belajar Al-Quran, ku imani isinya, ku benarkan dalam bentuk amal. Dan ini telah dilakukan oleh para sahabat. Al-Quran menyuruh mereka berhijrah. Ya enggak? Mereka imani perintah itu. Berat rasanya meninggalkan harta, mereka tinggalkan juga harta dan negeri mereka untuk mewujudkan predikat sebagai apa? Ulaika humut shadiqun. Agar dijuluki sebagai orang yang jujur di dalam agama Islam dan juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita hari ini akan katakan, gila ente, tinggalin gaji di bank 25 juta sebulan, kemudian jual gorengan. Ya kan? Maka kita katakan, ulaika humus shadiqun. Itu Suhail Ar-Rumi, yang tadinya dia berkeinginan hijrah bersama Nabi SAW dan Abu Bakar,
ternyata tidak dapat izin dari Allah, dia hijrah belakang. Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah berjalan, bahkan sudah sampai ke kota Madinah, dia baru rencana hijrah. Karena dia sibuk menyembunyikan kekayaannya di satu perbendarahan yang dia miliki. Suhail pergi. Orang Mekah mencarinya. Kenapa? Karena orang ini banyak mendapatkan harta di dalam kota Mekah. Tadinya dia seorang orang Arab. Tadinya Suhail ini orang Arab. Sebelum datang Islam terjadi perang antara Persia dan Romawi. Dia masih kecil. Karena terjadi perang antara Persia dan Romawi, dia ditangkap oleh Romawi sebagai tawanan dari Persia. Dia besar dengan orang-orang Romawi, sehingga perilakunya kayak orang Barat. Ya, perilakunya kayak orang apa? Barat. Sebenarnya dia orang Mekah, tapi dia tadinya ikut serta dalam tawanan. Akhirnya dia hidup di Romawi. Begitu dia dewasa, dia kembali ke Mekah, masuk Islam dan dagang di situ. Dia berusaha di Mekah dan jadi kaya. Nah, kekayaannya banyak di Mekah. Nah, orang-orang Mekah mengatakan, ketika dia orang-orang Mekah tidak mau orang ini hijrah bawa serta hartanya, karena akan membawa keluar harta dari kota Mekah. Akhirnya dia dikejar sampai ketemu Suhail Ar-Rumi. Suhail ini, ya, ketika dia berhadapan dengan para pemanah orang kafir Quraisy dan sendiri, ya, dia tawarkan kepada mereka, kita akan berperang atau kita berdamai. Ya, biarkan aku pergi. Karena kalian semua tahu, tidaklah aku megang busur dan anak panah, melainkan aku tidak akan pernah menyerah sampai anak panahku habis. Dan aku adalah orang yang ahli memanah sebagai kalian ketahui. Memang dia ahli mana? Kalau ada 100 anak panah di kantong panahnya dan dia belum mati, maka 100 anak panah itu tidak akan meleset kepada 100 orang. Itu kelebihan Suhail. Pilihannya berdamai dengan syarat, yaitu kau tunjukkan di mana harta yang kau simpan. Apa kata Suhail? Apakah setelah kalian ambil harta itu kalian akan bebaskan aku untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul? Kata mereka, iya, ini kuncinya, ini tempatnya. Biarkan aku. Kalau kita mikir bukan 2 kali, terlalu ribuan kali kita mikir. Ya kan? Nanti aja deh hijrah, lari ke. Enggak, Suhail enggak seperti itu. Kalian ambil tuh harta, biarkan aku kepada Allah dan Rasul. Maka doakan Nabi kan, dia telah beruntung. Dia mendapatkan apa? Keuntungan yang lebih daripada harta itu. Apa itu? Pahala hijrah. Dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas enggak Suhail diridhoi oleh Allah waktu itu? Jelas. Maka oleh karena itu, jemaah sekalian, ketika kita hijrah, jangan berpikir harta terlebih dahulu. Pikirkan dulu ridho Allah. Kenapa kita futur dengan hijrah hari-hari ini? Karena kita kecewa dengan diri kita. Kita mengira mengaji itu akan semakin kaya, semakin lebih banyak duit. Padahal bukan itu yang kita pikirkan pertama kali. Yang kita pikirkan pertama kali adalah kita dapat ridho Allah atau tidak. Ya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Sesudah itu Allah memuji kaum Ansar serta menjelaskan keunggulan, kemuliaan, keagungan dan kesucian diri mereka dari rasa iri hati, serta tindakan mereka mendahulukan orang-orang lain terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih membutuhkan. Tadi Allah memuji siapa? Muhajirin dengan pengorbanan mereka. Sekarang Allah memuji kaum Ansar dengan pengorbanan pula yang mereka lakukan untuk kaum Muhajirin yang membutuhkan. Padahal waktu itu orang Ansar lagi terpuruk ekonomi. Ya. Kita kalau hari ini ada sahabat kita atau ada kerabat kita mau pinjam uang. Pak, pinjam uang 200.000 dulu deh, tak makan. Ada uang di ATM-nya 50 juta gitu kan, ke 20 juta. Maaf bang, saya lagi butuh uang itu. Padahal 200.000 dipinjam. Dan orang ini butuh bukan untuk gaya hidup. Beda kalau orang minjam untuk gaya hidup. Ustadz pinjam uang dulu berapa? 50 juta. Untuk apa? Mau beli motor trail.
Itu gaya hidup namanya, bukan kebutuhan. Lihat bagaimana kaum muhajir, kaum Ansar. Mereka lagi butuh, artinya lagi terpuruk. Ya, tapi mereka membantu kaum muhajir. Umar berkata, aku mewasiatkan kepada khalifah setelahku agar memperhatikan kaum muhajirin generasi pertama. Selayaknya dia tahu betul terhadap hak mereka dan memelihara kehormatan mereka. Dan aku mewasiatkan kepada dirinya, yaitu pada khalifah setelahku, supaya memperlakukan orang-orang Ansor dengan baik, yaitu orang-orang yang lebih dahulu mendiami negeri dan beriman sebelum mereka, agar menerima siapa yang berbuat kebaikan dari mereka, serta memaafkan siapa yang berbuat kesalahan dari mereka. Demikianlah perkataan Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul mengetahui kebaikan orang-orang muhajirin dan Ansar. Lihat sifat orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Maksudnya disebabkan kemuliaan dan keagungan jiwa mereka. Mereka mencintai kaum muhajirin dan memberikan bantuan dengan harta benda mereka. Tidak hanya cinta, tapi juga membantu semampu yang mereka lakukan. Ya. Ana salut dengan cerita salah seorang ikhwan tentang sikap ustadz kita, saya tidak sebut nama. Ya. Ikhwan ini dia baru saja hijrah dari sutradara film. Di sutradara film, kalau salah film horor. Ya. Dan dia setiap ada proyek itu pasti pegang uang setidaknya 200 juta sekali tanda tangan. Saking banyak duitnya waktu itu, motor Harley-nya berceceran di bengkel-bengkel orang. Istrinya enggak tahu. Ya, karena istri melarang beli motor, dia beli motor taruh di bengkel orang. Begitu dia hijrah tinggalkan itu, yang pertama kali menentangnya ayahnya, ibunya, mertuanya. Ya hampir saja istrinya. Biasa pegang uang 200 juta. Sekarang dia hijrah, sehari dia tidak temukan uang walaupun hanya 20.000. Sampai dia pun minta bantuan kepada seorang ustadz untuk mengajarkannya usaha. Usaha apa itu? Bikin nasi kebuli. Dan untuk usaha itu, belajarnya kepada orang Timur Tengah bisa ratusan juta belajar. Tapi ustadz ini mengatakan, kamu akan digratiskan. Dibantu. Orang biasa enak hidupnya nih. Ya, biasa hidup enak. Ya kalau kita yang sudah biasa kayak gini, biasa ketemu uang sehari 50.000, 10.000, dihadapkan dengan masalah itu, biasa aja. Ini orang biasa ketemu duit banyak, tiba-tiba jomplang gitu bahasa kita. Maka diajarkan secara gratis dan dia bisa bikin nasi kebuli ala Timur Tengah persis seperti kokinya Ustadz tadi, dan laku. Dari situ dia hidup dan dia buktikan kepada keluarganya, saya bisa hidup tanpa harus jadi sutradara. Ya, walaupun tidak sebanyak dulu. Ya, dulu dia katakan itu motor Harley saya ada di bengkel ini, bengkel ini, bengkel ini. Saking banyak duitnya istrinya tahu kalau dia punya motor Harley. Itu menunjukkan bahwa ada orang yang siap meninggalkan apa? Segala kenikmatan itu demi dapat ridho Allah. Hari ini masih ada? Masih ada. Apakah kita bagiannya? Mudah-mudahan. Karena itu kita cari. Jangan sampai kita ini berjibaku meninggalkan kemuliaan ilmu, kemuliaan amal, kemuliaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memilih sesuatu yang akan kita tinggalkan selama-lamanya. Ya. Berapa banyak orang yang telah hijrah, mereka lebih menikmati kehidupan sederhana daripada kekayaan sebelumnya. Ada lagi seorang ini cerita, seorang koruptor, dan dia teman baik saya. Ya, saya tidak sebut nama juga. Dia cerita, waktu saya korupsi Ustaz,
Di salaman sama orang. Tuk, itu salaman. Itu harus bayar 200 juta ke saya. Salaman saja. Jadi tidak boleh orang salaman ke saya sampai dia bayar 200 juta. Berapa uangnya? 200 juta sekali salaman. Jadi kalau ada pengusaha mau usaha lewat saya dan akan dipertemukan kepada pimpinan di atasnya, itu jabat tangannya berapa tadi? 200 juta. 200 juta. Berarti uangnya kalau tahun jabat tangan 10 kali udah berapa? 2 miliar. Hanya dia ditangkap oleh KPK pada saat di mobilnya ada uang 3 miliar, di kamarnya juga demikian, berapa miliar di kamar. Tangkap tangan. 7 miliar habis dalam 10 menit katanya. Menunjukkan bahwa dia punya banyak duit. Apa dia katakan? Dulu saya punya Mercy. Motor saya tidak pernah saya beli motor Jepang. Semua motor Eropa. BMW. Ya. Dan saya tidak pernah pakai pakaian Jepang. Dia pakai pakaian apa? Eropa semua mobilnya. Kalau mobil Mercy-nya tabrakan di jalan, dia tabrakin langsung. Karena di rumah masih ada 2 kata dia. Itu saking banyak duitnya. Begitu dia hijrah, apa dia katakan? Tidak ada yang senikmat berada di atas sunnah. Uang miliaran dulu sudah tidak diperberikan. Sekarang dia berada di atas sunnah. Dia mengaji dan dia lebih memilih jualan rendang daripada apa? Masuk ke ranah itu lagi. Karena banyak orang yang meminta dia masuk lagi ke ranah itu, dia sudah tidak mau. Tidak mau. Itu menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, nikmat hijrah itu hanya dimiliki oleh orang yang punya hati. Hati yang yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mencari karunia di sisi Allah dan keridhaan. Bukan berpindah usaha, bukan. Terkadang kita pikirkan supaya apa? Lebih maju usaha bukan. Kita melakukan itu supaya lebih dekat kepada Allah. Ya. Baik, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Afwan. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Itu disebabkan kemuliaan, keagungan jiwa mereka. Ya, mereka mencintai muhajirin dan memberikan bantuan dengan harta benda mereka. Ya, disebutkan dari Yahya bin Sa'ad. Dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika keluar bersamanya untuk menemui Al-Walid, bahwa Rasulullah SAW pernah mengundang para sahabat Ansor supaya beliau dapat memberikan hasil negeri Bahrain kepada mereka. Mereka berkata, tidak. Kecuali kalau engkau memberikan hasil yang sama dengannya kepada saudara-saudara kami dari kaum muhajirin. Beliau bersabda, apabila tidak kalian terima, maka bersabarlah hingga kalian menjumpaiku. Sesungguhnya pengutamaan atas kalian akan terjadi setelahku. Di kaum Ansar akan diutamakan setelah meninggal Rasulullah SAW atau setelah beliau SAW. Artinya para Ansar itu tidak disia-siakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, dia pernah bercerita bahwa kaum Ansor pernah berkata, bagilah kebun kurma di antara kami dan mereka muhajirin. Beliau pun menjawab, artinya bagilah kebun kurma di antara kami dan kaum muhajirin. Ya, ada kebun kurma, dibagilah bagian buat kami orang Ansor dan buat orang muhajir. Beliau pun menjawab, tidak. Mereka menyahut, apa kalian dapat memenuhi bahan makanan kami dan kami akan bersekutu dengan kalian dalam memetik buahnya? Lalu mereka menyetujui, kami mendengar dan kami taat. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muhajirin meminta buahnya saja, bukan kebun. Ya. Lihat bagaimana baiknya orang Ansor itu. Kemudian sampai ada di antara mereka yang memberikan pilihan kepada saudaranya, saudara Abdurrahman bin Auf, saudara angkat.
Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Nabi SAW dengan salah seorang laki-laki dari Ansar. Laki-laki ini punya 2 istri dan punya 2 kebun kurma. Dikatakan kepada Abdurrahman bin Auf, siapa di antara istriku yang kau sukai, aku ceraikan, lalu kau nikah. Dan mana kebunku yang kau sukai, kau ambil, aku akan berikan. Ya, maka Abdurrahman bin Auf hanya menanyakan, aina suq, di mana pasar? Tidak mungkin orang muhajirin menerima itu. Tapi lihat bagaimana baiknya orang Ansar. Ya. Kemudian Allah katakan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menemukan keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Biasanya kalau kita memberi karena ada keinginan dibalas, ya enggak? Ya atau tidak? Jadi orang muhajirin, orang Ansar ini betul-betul mempraktekkan adab pertama kali yang Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya. Ya. Wala tamnun tastakthir. Jangan kalian memberi lalu kau berharap banyak dari orang lain. Ini dipraktekkan oleh orang Ansar, di mana mereka memberi kepada muhajirin bukan karena ingin mendapat balasan dari muhajir. Lihat, maksudnya mereka sama sekali tidak menaruh rasa dengki terhadap kaum muhajirin atas keutamaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa kedudukan, kemuliaan, penyambutan lebih awal serta urutan. Jadi orang Ansar ini tidak hanya tidak meletakkan keinginan dunia, tapi mereka juga tidak punya rasa dan dengki. Lihat, perhatikan. Kami dulu beriman. Kami yang duluan tempat di tempat ini. Orang muhajirin yang diutamakan. Secara kelas, siapa yang lebih utama? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Lebih utama. Tapi apakah orang Ansar merasa dengki? Tidak. Ya, justru karena muhajirin lebih utama dari mereka, mereka muliakan orang-orang muhajirin. Sebagaimana orang muhajirin mengetahui Rasulullah SAW lebih utama daripada kaum muslimin, mereka muliakan Nabi SAW. Karena ada orang mengetahui orang lain lebih utama dari dirinya, dia dengki kepada orang yang lebih utama itu. Iya atau tidak? Contoh orang Yahudi. Dia tahu Nabi SAW orang yang lebih utama. Diikuti nggak oleh mereka? Tidak. Mereka dengki. Mereka hasad. Jadi kalau kita melihat orang lain, ini ustadz nih, lebih banyak ilmunya. Ini ustadz lebih dikenal. Ini ustadz lebih ini. Kalau kita tidak mengutamakan dia dalam hati kita, maka terjadi apa? Dengki, hasad, iri, semua ada. Ya. Maka itu tidak ditemukan dalam hati kaum Ansar. Hasan al-Basri menafsirkan mimma utu, yakni kedengkian. Tidak ada kedengkian di dalam hati kaum muhajir, kaum Ansar. Kemudian Qatadah mengatakan yakni atas apa yang sudah diberikan kepada saudara-saudara mereka. Mimma utu, yakni mereka tidak mengharapkan balasan balik dari kaum muhajir. Demikian pula dikemukakan oleh Ibnu Zaid. Dan di antara hadis yang dijadikan dasar pengertian tersebut ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas, dia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, akan muncul kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki dari penghuni surga. Kemudian muncul seorang kaum Ansar, sedang jenggotnya masih basah dari bekas wudhu. Dia berjalan seraya menjinjing sandalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi SAW mengucapkan hal yang sama. Lantas orang tersebut muncul kembali seperti pada kali yang pertama. Dan pada hari ketiga Rasulullah SAW mengucapkan hal yang sama. Lalu orang itu pun muncul dalam keadaan seperti penampilan yang pertama. Tidak ada keistimewaannya, penampilan biasa aja. Dan dia laki-laki Ansar. Nabi mengatakan, kalian mau lihat penduduk surga enggak? Nih orangnya nih. Itu bahasa kita. Wah,
Besoknya Nabi mengatakan lagi kepada para sahabat, kalian mau melihat penduduk surga enggak? Mau ya Rasul. Ini orang. Sama orang itu juga. Besoknya Nabi mengatakan hal yang sama. Mau lihat penduduk surga enggak? Mau. Itu orang. Sama, itu lagi orang. Kemudian sesudah Rasulullah SAW berdiri, yakni meninggalkan majelis, Abdullah bin Amr ibn al-As mengikuti orang itu. Abdullah masih muda bin Amr ibn al-As. Dia berkata, sesungguhnya aku marah kepada ayahku dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jikalau engkau berkenan memberikan tempat padaku untuk tinggal sampai berlalu selama 3 hari itu. Orang itu pun mengatakan baiklah. Artinya Amr ibn al-As pura-pura ngambek. Saya ngambek kepada Amr ibn al-As gitu. Jadi marah di sini bukan seperti kita hari ini. Bapak nak kasih saya HP, banting piring, bukan begitu. Ngambek, anak ngambek kepada orang tua itu sejak dulu sudah ada. Ngambek biasa. Ini Abdullah bin Amr ini masih muda. Ya. Jadi dia pura-pura, sebenarnya dia tidak ada urusan dengan ayahnya. Dia hanya ingin mengatakan, aku lagi ngambek nih sama ayahnya. Boleh nggak saya nginap di rumah ente nih? Di rumah orang yang jalan 3 kali tadi. Yang lewat sebagai penduduk apa? Surga. Abdullah bin Amr memberitahukan bahwa dia menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Selama itu dia tidak pernah melihat orang tersebut bangun malam sekalipun. Tak sholat tahajud. Ya. Tetapi jika terbangun pada malam hari dan tidak bisa tidur lagi, dia senantiasa berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga dia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bin Amr berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berkata kecuali kebaikan. Jadi orang ini tidak pernah bicara kotor. Bicara kebaikan terus. Selalu husnudzon kepada orang lain. Tidak hasad kepada orang. Tidak dengki kepada orang. Tidak membicarakan orang lain mencari-cari kesalahan. Seperti kita hari ini. Ya, kita lihat ada ibu-ibu lihat tetangganya baru saja beli mobil Pajero Sport. Kredit itu. Itu. Orang baru saja cor rumahnya, itu kredit di bank itu. Ngapain ente bicarakan? Itu namanya apa? Hasad. Ini orang tidak pernah ngomongin orang. Kecuali berbicara kebaikan. Setelah 3 malam berlalu, hampir-hampir aku menganggap remeh perbuatannya. Kukatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya antara diriku dan ayahku tidak marah ataupun putus hubungan. Tidak ada, kata Abdullah bin Amr. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, untuk dirimu 3 kali. Kata Nabi, akan muncul kepada kalian sekarang ini salah seorang dari penghuni surga. Lantas muncullah Anda pada 3 kesempatan itu. Kata Abdullah bin Amr. Maka aku ingin sekali tinggal di tempatmu agar aku dapat melihat amal perbuatanmu. Sehingga aku dapat menirunya. Ini para sahabat. Jadi ambisinya masuk surga itu luar biasa. Jadi dia ingin seperti orang tadi, kalau lewat depan Nabi, Nabi mengatakan, nih Abdullah nih masuk surga. Dia ingin seperti itu. Karena Rasulullah menyebutkan orang ini pasti masuk surga. Akan tetapi, aku tidak pernah melihatmu mengerjakan amal perbuatan yang ajib gitu. Yang lebih daripada amal orang lain. Amal yang besar. Lalu apa sebenarnya membuatmu sampai pada apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu? Ya. Dia menjawab dengan merendahkan diri, tidak ada selain apa yang telah engkau saksikan. Tidak ada. Tidak ada. Sholat malam juga tidak terlalu istimewa. Kan begitu. Lalu ketika aku hendak pergi, dia pun memanggilku dan berkata, tidak ada melainkan apa yang telah engkau saksikan. Hanya saja aku tidak pernah mendapatkan dalam diriku rasa ingin menipu terhadap kaum muslimin. Dan aku tidak merasa dengki pada seorang pun atas kebaikan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Abdullah bin Amr berkata, inilah yang telah mengantarkan dirimu pada tingkat puncak tersebut. Dan itulah yang sulit dicapai oleh siapapun. Iya kan?
Kita lihat ada adik kelas kita. Adik kelas yang dulu kita ajarin bahasa Arab, ajarin nahwu shorof, ya. Tiba-tiba doktor sekarang. Dikenal orang banyak. Kira-kira apa rasa di hati kita? Rasa ingin menjatuhkannya itu ada. Bahkan kedengkian itu dimunculkan dengan cara apa? Berbagai alasan. Dan itu hal yang sulit. Menghilangkan rasa dengki, benci kepada orang lain. Antum kira mudah? Gak mudah. Gak mudah. Orang tua saja pernah berbuat salah kepada kita masih ada rasa dendamnya, iya enggak? Karena rasa dendamnya masih ada, dilampiaskan kepada anak sendiri. Betul tidak? Itu manusia. Ternyata itu bukan perkara yang kecil. Itu perkara besar. Dari hadis ini dapat disimpulkan makna ayat tadi la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, yakni mereka tidak punya hasad dan dengki kepada sesama. Kemudian Allah berfirman wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maknanya ialah mereka lebih mendahulukan orang-orang yang membutuhkan daripada kebutuhan diri mereka sendiri. Dan mereka memulai dengan orang lain sebelum diri mereka. Meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Ini namanya isar. Namanya apa? Isar. Isar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dan itu berlaku untuk dunia. Urusan apa? Dunia. Kalau urusan akhirat, kita harus dahulukan diri kita. Urusan dunia mendahulukan orang lain. Misalnya ketika kita di masjid ini, biasanya gitu kan lagi majelis. Majelis itu kumpul-kumpul makan. Ya. Satu nampan ada kambing muda yang dikebuli. Kambing muda satu. Posisi saya di pas bagian kepalanya. Pak Asroni di bagian kakinya. Ya kan? Bapak ini bagian samping. Saya sebenarnya suka sama pahanya itu. Kalau orang yang isar terpuji, Pak Asroni ini katakan, Ustadz, saya ambilkan pahanya ya buat antum. Ini namanya apa? Isar urusan dunia. Ini terpuji. Karena apa? Karena dia masih makan, bisa makan ekornya, masih bisa makan tubuhnya kan. Karena saya suka paha, Pak Asroni ini katakan, Ustadz, buat antum pahanya. Isar, ini terpuji. Ini apa namanya? Terpuji. Nah, yang tidak terpuji mendahulukan orang lain dalam urusan agama. Bisa soft salat nih. Di depan ada yang kosong. Di belakang, antum aja, antum aja. Ini nggak boleh. Harus direbut nih yang di depan nih. Karena dia lebih utama. Urusan agama kita berebut. Bukan mendahulukan orang lain. Katakan begitu kan? Ada yang kosong depan. Pak aja yang ke depan. Kecuali di sini. Harus mendahulukan orang yang lebih banyak hafal Quran di belakang imam. Tapi yang depan-depan sampai kanan, sampai kiri, kita berebut. Karena ada keutamaan akhirat. Jangan disalahpahami juga ayat ini. Ente aja jadi maju ke depan, isop ke depan. Kita harus ke depan. Ya, harus ke depan. Ini mendahulukan orang lain dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia, kita mendahulukan orang lain. Urusan agama, kita harus di depan. Harus apa? Di depan. Ada panggilan perang. Ente aja deh berangkat, nitip ya. Padahal dia mampu berangkat. Berangkat, rebut itu. Pahala syahid ketika terjadi apa? Peperangan. Atau misalnya, waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan, sarungnya cuma satu. Ya, ada dua orang di dalam tempat, dalam kamar nih, ke masjid, sarung cuma satu, semua dua-duanya pakai celana di atas lutut. Kata satu, ente aja yang ke masjid deh, pakai sarung. Nggak boleh. Dia harus ambil sarung tuh, dia berangkat ke masjid. Ya. Tapi sarung itu masih sarung umum, bukan sarung mereka, salah satu dari mereka. Nggak boleh diutama. Ente yang ke masjid ya, bawa sarung. Anak titip aja deh ke masjid. Bisa. Itu berangkat sendiri.
Karena urusan akhirat. Urusan dunia yang dipraktekkan para sahabat ini urusan apa? Dunia. Untuk mencapai pahala akhirat, maka utamakan orang lain. Lihat bagaimana sedekah yang utama. Sedekah di saat sulit. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Afdhalus sedekah juhdul muqilli. Sebaik-baik sedekah adalah usaha jerih payah orang yang miskin. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya, bersedekah tidak nunggu kaya. Berderma itu tidak nunggu apa? Kaya. Bagaimana kalau uang tersebut hanya cukup diberikan kepada keluarga? Bagaimana kita bisa dapat pahala sedekah? Memberi kepada keluarga itulah keutamaan yang lebih besar lagi. Kan ada orang nih, bapak-bapak. Ya bukan hanya antum, mungkin saya juga pernah mengalami. Punya uang hanya 100.000. 100.000 ini bisa saya pakai untuk beli apa? Beli minyak motor supaya pergi touring. Itu hak siapa? Itu hak saya. Ternyata istri butuh tambahan uang belanja dari uang yang saya berikan. Itu dikasih uang 50.000. Ternyata 50.000 yang dikasih itu dia pakai untuk beli pulpen sama buku anaknya yang lagi sekolah. Oke, berarti dia akan ngambil hak saya. Saya ini mau touring ke Bogor, Puncak, PP gitu kan. Karena ada butuh juga di sana, mungkin ada meeting gitu sama teman-teman. Maka 100.000 ini lebih utama di saat saya butuh sendiri, saya berikan kepada istri saya. Kenapa? Karena masuk dalam hadis ini. Itu pertama. Yang kedua, saya berkewajiban untuk memberi nafkah. Ternyata infak yang lebih utama itu di saat kita terpuruk dan memberikannya kepada orang yang kita bertanggung jawab atasnya. Siapa dia? Istri dan anak. Ya, kadang kita lebih royal kepada teman-teman daripada apa? Istri. Makan ente makan warung Padang. Anak punya uang 100.000. Istri di rumah makan ikan teri sama cumi yang asin yang basah sedikit itu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pandai menempatkan sedekah yang lebih afdal. Ya. Hadis ini masih berkaitan dengan pemberian seorang kepada istrinya saat dia butuh dan istrinya butuh. Ya, di sini disebutkan afdhalus shadaqah juhudul muqil. Kecuali selain daripada keluarga kita itu orang-orang yang betul-betul butuh seperti muhajirin. Ya. Dan kita menyimpan sekebutuhan kita seadanya. Makom kedudukan ini lebih tinggi daripada keadaan orang yang disifati oleh Allah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Lantas wa atal mala ala hubbih. Demikian juga mereka yang memberikan harta yang dicintainya. Sungguh mereka telah menginfakkan apa yang disukai dari harta pribadi sedang mereka tidak memerlukan ataupun membutuhkannya. Jadi begini, ada orang berinfak dengan harta yang disukainya, tapi dia tidak begitu butuh pada harta itu. Contoh, ana punya uang 5 miliar. Ya, 5 miliar. Ana infakkan 200 juta, itu tidak seberapa dengan yang tersisa. Ana infakkan. Ini untuk pengajian 200 juta. Ada orang punya uang 10 juta. Ada orang punya uang 1 juta. Dia infakkan 200.000. 200.000 berharga enggak baginya? Berharga. Lebih berharga dari 200 juta yang dimiliki oleh orang yang punya uang 5 miliar. Kenapa? Karena yang ini cinta kepada harta yang 200 juta itu cinta. Tapi dia tidak begitu butuh kepada 200 juta itu. Yang punya 1 juta tadi, dia juga cinta kepada hartanya. Berat dia sumbangkan 200.000 tadi. Kenapa? Karena baru kali itu dia pegang uang 1 juta. Sudah 35 tahun dia hidup, baru kali itu dia temukan uang yang jumlahnya berapa? 1 juta. Maka ini menunjukkan sedekah orang yang terpuruk
lebih tinggi makomnya daripada sedekah orang yang sedang lapang. Walaupun keduanya tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Sementara orang-orang tadi, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka amat memerlukannya. Pada makom kedudukan ataupun derajat keimanan inilah Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh harta benda miliknya, hingga Rasulullah pun bersabda, apakah yang engkau telah sisakan, apakah engkau tidak sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menegaskan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Tapi ini khusus buat orang yang imannya kayak Abu Bakar. Untuk kita ngambek nanti. Ngambek. Umar aja tidak sanggup berbuat seperti apa? Abu Bakar. Kalau harta Abu Bakar waktu itu hanya 1 juta diinfakkan semua, ya masih ringan. Bagaimana kalau hartanya jumlahnya 1 miliar diinfakkan semua? Berat gitu? Berat. Maka oleh karena itu Abu Bakar berusaha, meskipun dia sendiri butuh harta itu, diinfakkan semuanya. Kenapa dikatakan butuh? Karena waktu itu infaknya itu di saat perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Dan perang Tabuk itu musim panas yang berkepanjangan. Binatang mati, harta berkurang. Lihat tuh. Bahkan waktu berangkat ke Tabuk, jalannya sebulan. Karena 1 onta diganti-gantian 8 orang. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk berapa lama? 1 bulan. Jaraknya 800-an kilo. Musim panas. Ketika itu Rasulullah SAW mengumumkan perang kepada seluruh penduduk Madinah, bahkan di pelosok Madinah. Dan Nabi tidak pernah melakukan itu selain perang Tabuk. Maka oleh karena itu dinamakan hari-hari yang sulit. Perang yang paling sulit. Di saat hari sulit itu, ada orang yang mampu menginfakkan semua hartanya. Siapa dia? Abu Bakar. Sebelum Umar tahu Abu Bakar sudah menyumbangkan semua hartanya, Umar sumbangkan setengahnya. Dan dia berkata, kali ini akan kukalahkan Abu Bakar. Begitu tibalah giliran Abu Bakar datang bawa hartanya semuanya, dan dia katakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluargaku. Apa kata Umar? Mulai saat ini aku tidak akan pernah berangan-angan mengalahkan Abu Bakar. Ya. Jadi kalau kita bisa praktekkan Abu Bakar ini, boleh-boleh aja, asalkan kita sudah meeting sama semua keluarga kita. Meeting dulu. Setelah ini jangan ada yang ngambek ya kalau kita jatuh miskin gitu. Jangan ada yang minta cerai, jangan pergi ke PA gitu kan. Nanti semuanya PA lagi. Kan itu yang dikhawatirkan kalau orang tidak seiman Abu Bakar dan istrinya. Ingat ya, Abu Bakar waktu itu sumbangkan semua hartanya, bukan 1 istrinya, 3 istrinya. 3-tiganya sudah diajak meeting kayaknya. Sudah di briefing semuanya. Kalau 1 kan masih gampang tuh diajak. Ya, diajak ngomong. Kita briefing dulu. Akan kusumbangkan semua harta. Yang berat itu dari mana kita melakukan sebuah kebaikan? Bukan dari diri kita, tapi dari orang yang ada di sekitar kita. Ada uang mau kita infakkan. Kata istri kita, kita pakai jalan-jalan aja ke Bandung deh bang, gitu kan. Berat gak itu? Maka oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mampu melakukan hal besar di saat dia sulit. Di saat kejadian yang sulit. Makanya Rasulullah katakan, afdhalus sadaqah juhdul muqil. Sebaik-baik sedekah adalah usaha kerasnya orang miskin. Orang yang sedikit harta. Sebagian daripada orang-orang Islam kaya pun masih pelit, apalagi miskin. Demikian pula air yang disuguhkan kepada Ikrimah dan juga sahabatnya pada perang peristiwa Yarmuk. Pada saat itu masing-masing dari mereka menyuruh agar menyerahkan kepada sahabatnya. Sedang dia sendiri dalam keadaan duka berat dan amat membutuhkan air tersebut.
kemudian air itu diserahkan lagi kepada orang ketiga, hingga belum sampai kepada orang ketiga, mereka orang-orang sebelumnya sudah meninggal dunia, hingga tidak ada lagi seorang pun dari mereka yang bisa meminumnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kalau antum mau baca kisah ini, cari kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal dari awal sampai akhir, dan antum temukan akhir kehidupannya di sini. Bagaimana kehidupan akhir siapa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya, anak siapa? Abu Jahal. Ada cerita, nanti antum cari cerita dia. Ada buku di rumah antum cerita tentang para sahabat. Itu ceritakan tentang Ikrimah ini. Tidak akan terasa air mata kita menetes. Dia keluar dari jurang tepi neraka, berada di surga yang tinggi karena dia beriman. Tapi nerakanya mana? Anak Abu Jahal. Lahir dari tulang sulbi siapa? Penjahat kelas kakap. Ya, kemudian dia bertobat dan mati dalam akhir seperti itu. Ya, nanti antum bacakan ceritanya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, menceritakan pengalamannya, bahwa pada suatu hari ada seorang yang mendatangi Nabi SAW. Lalu orang tersebut pun berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang dalam kesulitan." Lalu Nabi mengutusnya kepada istri-istri beliau, akan tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah tidak ada seorang pun yang dapat menjamu orang ini pada malam hari ini? Semoga Allah merahmati yang menjamunya." Kemudian salah seorang dari kaum Ansar berdiri dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Dia pun pergi kepada keluarganya lalu berkata kepada istrinya, "Ini adalah tamu Rasulullah. Janganlah engkau sembunyikan makanan apapun untuknya." Istrinya lantas menjawab, "Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali makanan sisa untuk anak-anak kita." Selanjutnya dia berkata, "Kalau begitu, jika anak-anak yang tidak makan malam, tidurkanlah mereka. Maka kemarilah matikan lampu. Tidak mengapa kita tidak makan apa-apa pada malam hari." Istrinya pun mematuhinya. Pada pagi hari laki-laki tersebut datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Allah kagum dan tertawa atas perbuatan fulan dan fulanah tadi malam. Maka Allah menurunkan ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Jadi tamunya disuruh makan makanan yang disiapkan untuk anaknya. Mereka berdua tidak makan di malam itu. Dan lampu sengaja dimatikan supaya mereka bisa bunyikan piring. Agar si tamu menyangka suami istri ini pun makan. Ya, membunyikan apa? Piring. Dan faedah hadisnya luar biasa. Pertama, sesuai dengan tema yang kita kaji, bahwa para sahabat Ansor lebih mengutamakan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Walaupun mereka butuh. Contoh ini, contoh yang real. Mereka butuh makan gak malam itu? Butuh. Bahkan yang butuhkannya anak-anak mereka. Anaknya disuruh tidur. Makanan ini untuk tamu Nabi SAW. Kedua, dari cerita ini, sebagian daripada ahli ilmu mengatakan boleh berdakwah, boleh bersikap dengan bersandiwara selama ada manfaatnya. Selama ada apa? Manfaat. Dan ini dibolehkan. Seperti dua orang ini bersandiwara kan? Seharusnya itu masuk dalam bab bohong atau tidak? Bohong. Tapi ini yang dibolehkan. Makanya sebagian daripada saudara-saudara kita ketika membuat nasihat-nasihat, bikin kayak macam bersandiwara gitu. "Assalamualaikum Tat, kemana aja Tat?" gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu videonya? Ada kan? Ada. Dan kita tidak berani mencelanya. Dasarnya adalah ini Tat, anak mau pergi umroh. Kata temannya, "Ente ini tatut aja. Panggil yang benar dong." "Ustadz, ini ngajarin apa? Ada." Padahal sebenarnya bukan begitu hari-harinya. Dia tetap manggil, "Ustadz Maskur, gimana kabar?" Kan begitu kan? Tapi karena ini mereka ingin ngajarin adab, bikinlah sebuah konten kayak seperti itu. Saya kayak orang bikin apa? Ya, walaupun untuk kajian salafi juga aneh-aneh juga kayak gini.
Karena kita biasanya kajiannya seperti itu. Ya. Tetapi kalau ditanya, apa dasar mereka? Ini ceritain. Ini diantara dasarnya. Tetapi tidak boleh berlebihan sampai mengadegankan Abu Jahal, Abu Lahab yang sedang menyembah berhala gitu kan. Itu terlalu berlebih-lebihan. Baik, ini diantara faedahnya. Dari faedah yang lain juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kagum dan tertawa. Berarti Allah ridho enggak kepada orang ini? Itu. Allah kagum kan malam itu. Allah tertawa. Dan ingat tertawanya Allah tidak seperti tertawa kita. Ya, tidak seperti tertawa kita. Kemudian, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara, dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, barang siapa yang bersih dari sifat kikir, pelit, dia benar-benar beruntung dan berhasil. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, mana beliau SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhulma, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, wattaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, amalahum ala an safaku dima'ahum, wastahallu maharimahum. Kata Nabi SAW, jauhilah kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat tersebut membawa mereka pada pertumpahan darah di antara mereka, serta penghalalan terhadap hal-hal yang diharamkan atas mereka. Jadi kikir itu membuat orang bertumpah darah, pelit. Ya. Kemudian Ibnu Jarir menukilkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, bari'a minasyuhi man adda zakata wa qara dhaifa wa a'ta fin naibah. Terbebas dari sifat kikir orang menunaikan zakat, menjamu tamu dan memberi pada saat terjadi musibah. Jadi antum lihat ada orang ketagihan berinfak. Jadi infak seakan-akan dia nikmati. Kenapa? Karena dia berhasil melakukan hal-hal. Orang kalau dia melakukan bayar zakat, ketika ada orang kena musibah dia bantu, ketika ada tamu dia muliakan. Orang seperti ini akan terbebas dari sikap kikir, pelit. Kalau dia melakukan itu karena Allah. Karena bisa diketahui orang itu melakukannya bukan karena Allah atau tidak, dia sendiri bisa menilai. Kapan itu? Ketika kewajiban dia abaikan dan hal-hal yang sunnah dia lakukan. Kewajiban itu contohnya, Pak, memberi infak kepada keluarga, orang tua, ya. Dia lebih memberi pada teman-temannya daripada orang. Itu harus dijaga juga. Kecuali betul-betul ada kondisi-kondisi seperti para sahabat ini yang harus mendahulukan orang lain daripada diri dan keluarga. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka ini adalah kelompok ketiga, orang-orang fakir dari ketiga kelompok tersebut berhak mendapatkan harta fai. Mereka itu adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti kedua golongan tersebut dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
Dengan demikian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka yang baik dan sifat-sifat mereka yang luhur, yang selalu mendoakan mereka dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Itu orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami. Jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami di sini, maksudnya marah, hasad, itu jangan sampai kau biarkan itu. Lilladzina amanu, jangan kau biarkan kami hasad dan murka kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Betapa bagusnya kesimpulan Imam Malik dari ayat di atas, bahwa kaum Rafidah, ya sempalan paham Syiah yang suka mencaci maki para sahabat Nabi, tidak berhak mendapatkan harta faid. Karena dalam diri mereka tidak terdapat sifat-sifat yang ada pada mereka yang telah dipuji oleh Allah. Itu orang-orang yang dengan tulus mendoakan Rabbana ighfir lana. Ismail bin Ulayyah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kalian telah diperintahkan memohonkan ampun bagi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalian justru mencaci maki mereka. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tadhhabu hadhil ummatu hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Umat ini tidak akan binasa sampai orang-orang terakhir melaknat penduduk yang orang-orang pernah mendahuluinya. Artinya para pendahulu dalam keimanan. Jadi siapa yang dimaksud oleh Aisyah di sini? Syiah. Ini maksud Aisyah di sini adalah kaum Syiah. Mereka lah yang suka melaknat para sahabat. Di Syiah itu betul-betul benci kepada para sahabat. Saking bencinya, di Masjid Nabawi itu ada pintu Umar ibn al-Khattab. Tidak pernah orang Syiah memasuki pintu itu. Memasuki Masjid Nabawi melalui pintu yang bernama Umar bin Khattab. Maka radhiyallahu an Umar bin al-Khattab, hidupnya ditakuti jin dan setan, matinya pun masih ditakuti oleh setan yang bernama Syiah. Ya kan? Syiah takut jalan. Bahkan di Madinah itu ada jalan Umar bin Khattab, orang Syiah tidak mau lewat situ. Ya, jalan di kota Madinah kan ada nama jalan Umar bin Khattab. Maka di Madinah itu kalau salah beberapa tempat ada namanya Umar bin Khattab jalan. Mungkin sengaja pemerintah itu. Dan mereka suka melaknat siapa? Umar bin Khattab. Jadi orang Syiah ini adalah orang yang paling buruk di dunia. Ya. Kalau ditanya kepada orang Syiah itu, siapa orang terbaik di zaman Nabi Musa? Yaitu Bani Israel yang hidup dengannya. Siapa yang terbaik di zaman Nabi Isa? Yaitu Hawariyun. Siapa yang paling buruk di zaman Nabi? Yaitu para sahabat. Begitu kata orang Syiah. Paham gak? Yang terbaik di zaman Nabi Musa? Pengikutnya, Bani Israel pada zaman itu. Yang terbaik zaman Nabi Isa? Hawariyun. Dan terburuk di zaman Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Masuk akal gak itu? Waliyadzubillah. Semoga Allah meridhai para sahabatnya dan Allah menghancurkan orang-orang yang telah merendahkan mereka. Tapi saya kira ini yang bisa Anda sampaikan, dan ini doa yang selalu kita panjatkan ya. Doa ini harus kita terus ucapkan karena ini juga doa yang dipanjatkan oleh kaum muhajirin, kaum tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in. Tapi saya kira itu. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah sedekah itu kalau Abu Bakar mensedekahkan semua harta.
Terus untuk keluarganya bagaimana Pak Ustadz? Saya sudah katakan, itu kelas imannya Abu Bakar. Terima kasih. Ya, dan keluarganya tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ya, itu kelas iman siapa? Abu Bakar. Umar saja mundur. Umar siapa Umar? Dilihat di istananya tiang dari emas. Temboknya mutiara, kasturi. Lantainya mutiara. Itu di jannah. Tapi dia tidak bisa melakukan seperti perbuatan siapa? Abu Bakar. Karena kelas keimanan seperti itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang berjiwa seperti Abu. Oke? Apa yang dimakan oleh keluarganya? Ya, itu sama seperti orang bertanya, Ustadz, Nabi Isa itu sudah diangkat ke langit, masih hidup sampai sekarang. Gimana cara dia makan? Itu urusan Tuhan itu. Ya kan? Urusan Tuhan. Oke. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kita berebut di sop pertama. Yang jadi masalah, misalkan tadi Pak Ustadz nyebut Pak Asroni. Saya sama Pak Asroni rebutan sop pertama. Kemudian yang menang Qadarullah saya yang dapat. Pertanyaannya, bagaimana hubungan saya selanjutnya dengan Pak Asroni? Pasti dia akan merasa, beliau pasti akan merasa tersinggung gitu. Apakah setelah itu saya harus minta maaf atau bagaimana? Tidak perlu minta maaf, bilang saja kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu kebetulan Pak Asroni paham. Kalau misalkan sama jemaah biasa, minta gimana, maaf aja. Pak, maaf Pak ya, saya lagi mempraktikkan hadis Nabi ini gitu. Seperti ada kejadian, betul Pak. Kalau orang tidak paham, harus kita jelaskan sambil diminta maaf. Kami pernah belajar, baru dapat ilmu tentang kalau soft sudah penuh semua dan kita masbuk sendiri. Dan kita akan berdiri sendiri di belakang. Mana yang lebih utama? Diri sendiri di belakang atau berdiri di samping imam di depan? Kan begitu kan? Waktu itu yang mengimami kami, ustadz senior kami dan guru yang sudah mengajar kami, mengajar tafsir, ya fikih dakwah, sudah lama diajar. Nah, cuman ilmu tentang ini belum sampai kepada beliau. Ada santri ingin mempraktekannya langsung. Kebetulan dia masbuk sendiri. Daripada dia berdiri di situ karena baru saja bahas, dia berdiri langsung samping ustadz di depan. Cuman bedanya segini, ini imamnya, ini makmumnya. Ya, mundur dikit. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan Abu Bakar. Karena Abu Bakar waktu itu jadi imam. Nabi keluar, Abu Bakar mundur dikit kan. Itu tadi. Maka ustadznya pun mengatakan, ditunjuk sama ustadz, kenapa ini? Akhirnya kita semua mengatakan, banyak maaf Ustadz. Ini kami lagi mempraktekkan pelajaran kami tadi di kelas. Bahwa ini termasuk salah satu yang lebih utama ketika berdiri sendiri di belakang, lebih baik berdiri di samping imam. Dan itu hanya kami lakukan di pondok. Sampai hari ini kami tidak lakukan di luar. Kalau enggak, dilempar orang pakai sandal. 2 imam dalam satu tempat. Ya kan? Nah, itu perlu dijelaskan. Betul, minta maaf. Maaf Pak ya, saya lagi praktekan ini, lagi ada pelajaran. Tadi kata Pak Ustadz gini-gini. Oh gitu. Karena dulu para sahabat juga begitu. Berebut mereka. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya kalian tahu keutamaan di saat pertama, maka kalian akan menghunus pedang untuk merebutnya. Menghunus apa? Baik. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz. Jika seorang rutin sholat tahajud witir 11 rakaat. Suatu ketika dia hanya sempat sholat witir saja 3 rakaat. Ya. Hal ini karena dia bangun kesiangan. Apakah dia tetap harus mengganti sholat yang 8 rakaat tersebut di waktu duha? Ini para ulama ada beberapa yang mengatakan iya, melakukan hal itu di waktu duha. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan surat Al-Furqan, saya lupa ayat berapa, lembaran kedua sebelum terakhir. Di situ Allah katakan,
Tabarakalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Tabarakalladzi wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara atau arada syukura. Kata Allah, dialah yang telah menjadikan siang dan malam khilfatan. Khilfatan ini kata Umar bin Khattab artinya ibadah yang tidak sempat dilakukan di malam hari diganti di siang hari. Ada yang mengikuti terjemahan zahirnya, itu pergantian siang dan malam. Tapi Umar membawa kepada fikih di mana sholat yang tadi malam tidak sempat dilakukan karena ada uzur diganti di siang hari di waktu duha. Ini yang mendukung pendapat ini. Dan Nabi SAW juga begitu. Beliau melakukan sholat malam di siang hari ketika tidak sempat melakukannya di malam hari. Ada sebagian ulama mengatakan itu disebabkan karena sholat malam hukum buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Maka beliau kodok kewajibannya di siang. Kesimpulannya apakah jika kita melakukannya apakah dibolehkan? Boleh, silakan, tidak masalah. Lakukan sholat ya. Dan itu tidak masalah. Tapi kalau kita tidak sempat witir juga malam harinya, maka di siang hari tidak boleh sholat witir. Tidak boleh sholat. Ustaz, bagaimana seorang punya nama Al-Umroh, tapi karena ada keluarga yang bantu, ya, butuh nama atau ini Pak Asroni, ya, Pak Asroni baca. Ustaz, mohon penjelasannya. Kesimpulan dari surat Asy-Syu'ara, syair-syair apakah berisi ancaman karena sering bersyair? Jazakallah khairan. Iya. Orang-orang, kenapa Allah mencela penyair di dalam surat tersebut, kemudian setelah itu disebutkan kecuali orang-orang beriman, kan? Ya. Karena syair itu tidak akan terbentuk indah kecuali harus ada kedustaan. Harus ada apa? Kedustaan. Syair itu dicela waktu itu karena ada kedustaan. Kecuali syairnya orang-orang yang beriman. Syairnya orang-orang beriman seperti para sahabat Nabi, Zahid ibn Khattab, yang kalau dia bersyair itu membuat para sahabat semangat. Tadinya dia mengatakan, setelah turun surat Asy-Syu'ara ini dia berkeyakinan, saya tidak akan pernah bersyair lagi, kata dia kepada Nabi. Tapi Nabi SAW memberitahukan, mengarahkan kepada dia untuk tetap bersyair untuk menyemangatkan apa? Jihad. Dan pengakuan Al-Walid bin Mughirah, dia seorang penyair ulung. Sesepuhnya para penyair dari kalangan Bani Makhzum. Bahkan syair di zaman dia, dialah pemenangnya. Ketika Abu Jahal berkata kepada Al-Walid bin Mughirah, kita katakan saja Quran itu sebagai syair. Itu kata Walid bin Mughirah. Apa kata Abu Jahal? Apa kata Walid bin Mughirah? Gak. Aku tahu syair dan tidak ada seorang pun yang lebih fasih syairnya melebihi aku, kata Al-Walid bin Mughirah. Dan syair itu penuh dengan kedustaan. Sedangkan yang dibaca Muhammad tidak ada kedustaan sama sekali. Nah, itulah yang membuat syair itu tercela. Kayak orang yang sering bersyair dan meninggalkan Quran dan apalagi syairnya bohong, maka api neraka lebih layak dia makan daripada apa? Bersyair. Syair saja tercela, apalagi sering bernyanyi. Tapi ingat, ada perinciannya. Nyanyian yang membuat orang itu jatuh pada keharaman, nyanyian yang mengandung keharaman. Nyanyian mengandung apa? Keharaman dan kedustaan. Apalagi nyanyian lebih tinggi lagi tingkatnya, ada musiknya. Pernah dengar nyanyian yang sejujur-jujurnya gitu? Nah, nyanyian itu pasti banyak
Kebohongan. Banyak kebohongan nyanyi itu. Aku hanya cinta kepadamu, kata dia begitu. Dalamnya cintaku sedalam lautan dan setinggi gunung. Bohong gak dia? Bohong. Iya. Ya. Ada nyanyi jatuh bangun aku mengejarmu, padahal dia lagi mengejar dunia. Ini menunjukkan bahwa banyak bohongnya. Hanya engkau di hatiku, syirik dong. Mana Allah gitu? Ya. Apalagi nyanyi Arab yang antum tidak pahami maknanya. Mesti dinyanyikan juga oleh ibu-ibu di pengajian di musola dan masjid. Yaitu ya Thaibah. Ya Thaibah. Kan gitu kan? Kita lewat pakai motor, ibu-ibu lagi pengajian. Itu pasti dinyanyikan tuh. Itu mengandung kesyirikan besar. Ya Ali wa bin Abi Thalib. Kan gitu kan bunyinya. Hai Ali bin Abi Thalib, inda minkum masdarul mawahib. Dari sisimu sumber karunia. Ini termasuk nyanyian yang pelakunya berhak memakan api neraka. Tapi kalau nyanyian itu sesekali nyanyian tidak mengandung dusta dan menghibur istri ke anak gitu, bukan menghibur orang depan umum. Setiap kajian nyanyi gitu ustadznya. Bukan. Sekedar menghibur orang sekitar kita lagi bete atau lagi banyak masalah. Udah nyanyikan sekedarnya, tapi yang jujur tidak dusta. Misalnya Indonesia tanah airku. Ini bisa kan? Tenang istri, tenang. Jangan ribut dulu. Kita nyanyi dulu. Sesekali nyanyi kebangsaan kan di dalam rumah. Ya enggak? Ada dusta enggak di nyanyi kebangsaan itu? Enggak ada. Itu boleh. Atau ada bersyair-syair yang membuat tenang orang sekeluarga gitu. Saya bapak-bapak sering dicurigai istrinya menikah lagi misalnya gitu. Tenang istriku, hatiku tetap kembali kepada engkau yang pertama meskipun umurmu telah senja. Tipumu telah lesung semuanya, tapi cintaku masih fajar menyingsing. Kayaknya. Lalu dia bersyair kepada istrinya, Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fat wa haninuhu mal hubbu illa lil habibil awwali. Wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Wahai laki-laki, kau pindahkan hatimu, terserah kamu pindahkan kemana. Tapi cinta tetap kepada cinta pertama. Kan? Betapa banyak rumah yang dikelilingi oleh pemuda mencari cinta baru. Tapi hati dan kerinduan tetap pada rumah pertama. Kata ibu-ibu, oh begitu Pak ya. Senang dia tuh. Sesekali percaya. Atau ada seperti kami lah waktu di pondok dulu, kami harus menghafalnya dengan dilantunkan lagu tanpa dibarengi dengan musik. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Itu menghafal manzumah tajwid. Ya, atau menghafal manzumah akidah. Ada manzumah akidah dihafal dengan cara dilantunkan. Seperti Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'du. Baru kita wa ba'du. Itu syair akidah tentang apa? Akidah. Bukan nyanyi buat menghibur istri, bukan. Itu isinya tentang apa? Pelajaran akidah. Itu boleh sesekali. Jangan sering-sering. Sehingga lupa menghafal Al-Quran. Ya. Tapi ingat ya, kesimpulan surat Asy-Syu'ara bukan surat pemusik, bukan. Syu'ara ya syair. Jadi ada syair, ada nyanyi dengan musik. Ya. Syair sendiri, nyanyi syair itu bisa diagulkan kayak tadi atau bisa disebut yaqulu raji rahmatil ghafuri.
Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ini gaya bersyair. Kalau udah dinadakan berarti itu namanya nyanyi. Yang yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ini nyanyi namanya. Hukum asal nyanyi yang rajih adalah boleh selama tidak mengandung syirik, tidak mengandung dusta, tidak mengandung nyanyi-nyanyi yang fasik, silakan. Ya. Dan juga tidak dibarengi denganmu. Maka pernah dibahas bagaimana hukum menyanyikan Nina Bobo gitu. Boleh enggak itu? Selama tidak dusta tidak apa-apa. Apalagi suami ibu-ibu sulit tidurnya, ibu. Pak, sini Pak. Sini. Nina Bobo, suamiku Nina Bobo. Silakan. Ya. Ada pertanyaan lain silakan. Cukup ya? Saya satu. Ya. Masalah infak sudah koset ya. Hmm. Katakan wa atal mala ala hibis bil qurba wa yatam masakin ya. Dapat kepada orang yang dicintai. Kebetulan kita punya keluarga atau anak ya. Anak lah, taruh berapa anak kita yang terlalu kaya saja. Biasa. Apa kita lebih baik kepada anak kita memberikan sedekahnya tadi? Apa, gimana satu itu? Kalau dia butuh sekali dan kebutuhannya sama dengan orang lain, maka kepada anak lebih diutamakan. Dan dia khawatir akan jatuh kepada riba, hutang kepada bank gara-gara itu, maka bantu dia sekebutuhan yang dia butuhkan. Iya, dapat pahala banyak. Karena dia memberikan kepada kerabat terdekatnya. Itu kepada anaknya. Ya. Satu lagi yang tadi, Ustadz, bagaimana seseorang yang punya dana untuk umroh, tetapi karena ada keluarga yang butuh dana untuk keperluan yang terlalu butuh sekali, tetapi akhirnya dia meminjamkannya. Jadi dana umrohnya itu dipinjamkannya ke saudaranya yang membutuhkan. Dan umrohnya jadi tertunda. Benarkah keputusan orang tersebut dan disebabkan belum dapat izin dari suaminya? Dapat izin apa tuh? Izin umroh atau izin memberikan? Meminjamkannya itu belum dapat. Harus izin dulu kepada suami. Sikap yang terbaik, izinkan dulu kepada, minta izin sama suami. Sekiranya sudah dapat izin, maka membantu keluarganya itu lebih diutamakan dulu. Apalagi pertanyaannya sangat membutuhkan. Dan akan diganti nantinya insyaallah. Dia dapat pahala banyak. Pahala tunda umrohnya dan niatnya udah diberikan. Kemudian dia dapat pahala meminjamkan kepada orang yang sangat butuh. Apalagi kebutuhan itu sampai membuat orang tadi bisa jual diri. Atau dia bisa hutang, berbuat maksiat yang lebih besar lagi, hutang kepada bank. Maka bantu dulu, kalau memang begitu keputusannya. Memang seperti itu. Tapi harus minta izin dulu kepada suami. Supaya suami ibu-ibu merasa dirinya dihargai oleh istrinya. Ingat ya, laki-laki itu yang dia inginkan dari istrinya adalah dihargai. Hah? Iya, walaupun yang dapat uang itu istrinya. Minta izin dulu karena suami itu senang dihargai, itu senang. Siapapun dia, suami itu senang. Nah, kalau melampaui mereka, itu akan terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Tetap harus minta izin. Banyak orang tidak paham di situ. Karena wanita zaman sekarang sulit untuk menempatkan suaminya lebih mulia dari dia tatkala dia sendiri, si perempuan ini, sudah punya penghasilan sendiri. Iya, sulit ya. Seorang wanita itu sulit sekali menempatkan dirinya di bawah suaminya ketika dia yang mencari nafkah. Makanya orang yang pertama kali dipilih kalau Nabi buat dirinya, yaitu orang yang berkedudukan, kaya, cantik, jadi rebutan. Siapa? Khadijah. Sedangkan Rasulullah buta huruf, ya, dia miskin, tadinya yatim, ya, dipilih buat istri, jadi suami siapa? Khadijah. Dan Khadijah ini sebenarnya menjadi ikon buat wanita salehah di hadapan suaminya yang standar status ekonominya lebih rendah daripada dia. Namun
Khadijah tetap menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umur siapa lebih umur? Khadijah. Zaman sekarang jangankan istri lebih tua dari kita, istri lebih tinggi dari kita, diginikan sama dia, dianggap remeh suaminya. Ya enggak? Apalagi dia lebih tinggi fisiknya, lebih besar umurnya, lebih kaya hartanya. Kalau wanita yang kondisi seperti ini bisa menghormati suaminya, maka dia jadi ratu di rumahnya. Dia jadi apa? Ratu. Tapi dia jarang kasih izin Pak Ustadz. Beresiko minta izin. Emang minta izin harus dikasih terus. Ya, kembali ke masalah berebut di saf pertama. Nah, Masya Allah masih rebut saf pertama. Kalau misalkan justru orang yang sudah di saf pertama memberikan kepada orang yang di belakangnya, karena apa ya, dia suka berisik gitu loh. Berisik sehingga sudah Anda aja di saf pertama, saya mundur saf kedua. Yang berisik tuh siapa? Yang tadi yang belakang. Berisik kenapa dia? Ya kalau misalkan baca surat tuh keras atau gimana gitu. Oh loh. gitu. Iya. Asik. Kalau dia suka berisik di situ, dibelakangin aja lagi supaya dia tidak berisik. Karena mengganggu imam. Imam ini sensitif loh. Imam tuh sensitif. Orang paling sensitif pada saat beribadah sholat siapa? Imam. Imam lagi baca surat yang dalam perkiraan imam diingat-ingat sudah 1 halaman dia baca. Tiba-tiba di belakang, nah itu udah mulai tersinggung tuh imam tuh. Kenapa? Karena persangkaan imam, kayaknya mereka udah tidak betah lagi dengar suara saya. Tersinggung. Apalagi sampai baca Qur'annya kedengaran oleh imam, maka imam akan menyangka dia lagi memperbaiki bacaan saya. Ya, akan menyangka. Maka dia kalau seperti ini kondisinya, dia jangan dikedepanin, di belakangin. Karena akan mengganggu apa? Imam. Baik. Tetap diutamakan diri kita dalam urusan ibadah. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.